Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ijata Sabrina. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil dengan NPM 19640034. Pada video ini saya akan memenuhi mata kuliah dari Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi yang saya ambil di semester 5 kelas reguler pagi Banjarmasin 5B. Pada video ini saya akan memenuhi tugas dari dosen Bapak Adi Surya STMT. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Transportasi. Perkembangan transportasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya, moda transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk di perjalanan di darat dan menggunakan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Perkembangan moda transportasi dari zaman ke zaman terus mengalami kemajuan. Moda transportasi terus mengalami kemajuan sekitar tahun 1769. Adanya kendaraan roda 4 atau mobil pertama, di mana mobil tersebut digerakkan dengan mesin uap. Perkembangan sistem transportasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Artikel baru sebanyak wilayah 735.355 mil persegi. Indonesia menempati peringkat keempat negara berpopulasi terbesarnya di dunia, sekitar 220 juta jiwanya. Tanpa sarana transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di kepulauan inisial. Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam punggung perekonomian pendidikan nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan, di mana kinerja pelayanan transportasi ulasan sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan. Perkembangan transportasi dari masa ke masa di Indonesia. 1. Awal masa kolonial, delman adalah salah satu alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Batavia. Moda angkutan ini belum menggunakan mesin melainkan tenaga kuda. Belanda mulai memperkenalkan tram, transportasi umum yang lebih maju daripada delman yang mirip kereta listrik dan melintasi di jalan umum. 3. Antara tahun 1930 sampai 1989, becak masuk di Indonesia. Kendaraan beroda 3 dengan menggunakan sepeda ini dahulu hanya 2 roda dan 1 pengemudi. 4. Tahun 1970, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan helicak sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Bluebird mulai memperkenalkan pelayanan transportasi umum berupa mobil dengan menggunakan argometer pada tahun 1972 yang kita kenal dengan nama taksi. 6. Antara 1960 sampai 1970, oplet mulai beroperasi di Jakarta. Namanya diabadikan oleh sinetron Sidul Anak Sekolahan. 7. Disebut bemo, kendaraan beroda 3 ini mulai terkenal pada tahun 1962. Popularitasnya mulai redup sekitar tahun 1971 karena perusahaan produsen bemo gulung tikar karena bemo dianggap tidak ramah lingkungan. 5. Bajai, kendaraan roda 3 yang berisik suaranya ini mulai populer pada tahun 1970. Kini, bajai mulai digantikan dengan bajai berbahan bakar gas yang ramah lingkungan. 9. Angkutan kota atau mikrolet diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970 sebagai pengganti bemo yang dapat menampung banyak penumpang. Dahulu, mikrolet identik dengan bagian depan panjang dan berwarna biru. 10. Diperkenalkan pada tahun 1962. Metro Mini awalnya hanyalah bis yang akan digunakan untuk kebutuhan transportasi peserta
pesta olahraga nasional. Namun, hingga saat ini Metro Mini masih beroperasional dan menjadi transportasi alternatif karena banyak menjangkau banyak daerah di Jakarta. 11. Tahun 1985 sampai 1990, bus tingkat beroperasional di Jakarta dan dapat menampung hingga 200 penumpang. Sempat redup, bus tingkat diperkenalkan kembali pada tahun 2014 sebagai sarana bus wisata. 12. Diperkenalkan pada tahun 2004 dan masih beroperasional hingga saat ini, bus Transjakarta hadir untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta. 13. Sejak 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek dan taksi online. Sempat mengalami pro dan kontra. Hadirnya transportasi online ini menjadi pilihan banyak warga Jakarta dengan tarif murah dan menghemat waktu. 14. Tahun 2019, MRT atau Mass Rapid Transit hadir sebagai salah satu transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan kemacetan di Jakarta. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau artikal baru sebanyak wilayah 735.355 mil persegi. Indonesia menempati peringkat keempat dari bahasa dari 10 negara berpopulasi terbesarnya di dunia, atau sekitar 220 juta jiwanya. Tanpa sarana transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di kepulauan. Transportasi tua di Indonesia sebut saja kapal besar buat berdagang. Transportasi sendiri di Indonesia dibagi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Transportasi laut yang paling krusial di zaman dulu di Indonesia karena Indonesia merupakan daerah perairan atau negara maritim. Terima kasih telah menyimak video yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.